Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novianti Arman, NIM 1521025, jurusan Ilmu Komunikasi, mahasiswa Universitas Muhammadiyah Buton. Saya di sini ingin mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Paradigma Pancasila Pembangunan Nasional yang Berkarakter Pancasila. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengertian paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Istilah paradigma makin lama makin berkembang, tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, tetapi ada di bidang yang lain seperti di bidang politik, sosial, hukum, dan ekonomi. Dengan demikian, paradigma menempati posisi tinggi dan penting dalam melaksanakan segala hal dalam kehidupan manusia. Pancasila sebagai paradigma artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Nilai-nilai dasar Pancasila itu dikembangkan atas dasar hakikat manusia. Hakikat manusia menurut Pancasila adalah makhluk monopluralis. Kodrat manusia yang monopluralis tersebut mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. A. Susunan kodrat manusia terdiri atas jiwa dan raga. B. Sifat kodrat manusia sebagai individu dan sosial. C. Kedudukan kodrat manusia sebagai makhluk pribadi dan makhluk tuan. Berdasarkan itu, pembangunan nasional diarahkan sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia yang meliputi jiwa, raga, pribadi, sosial, dan aspek ketuhanan. Secara singkat, pembangunan nasional sebagai upaya peningkatan manusia secara totalitas. Pembangunan sosial harus mampu mengembangkan harkat dan martabat manusia secara keseluruhan. Oleh karena itu, pembangunan dilaksanakan di berbagai bidang yang mencakup seluruh aspek kehidupan manusia. Pembangunan meliputi pembangunan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. Selanjutnya ada makna pembangunan nasional. Makna pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya, dan hanggap untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang dimaksud dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada hakikat pembangunan nasional. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia pada umumnya. Wujud manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, cerdas dan terampil, berbudi luhur, berakhlak mulia, disiplin, sehat jasmani dan rohani, bertanggung jawab, dan mampu membangun diri dalam rangka membangun bangsanya. Yang terakhir ada tujuan pembangunan nasional. Untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana yang termaksud dalam alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945 dalam rangka mencapai masyarakat Indonesia yang adil dan makmur, lahir dan batin, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia dan lingkup pergaulan internasional yang merdeka dan berdaulat. Tujuan nasional dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. 2. Memajukan kesejahteraan umum. 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.